Sahabat Terus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai semuanya, sebaiknya kita akan belajar firman terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat hari ini, buat hari yang Kau berikan pada kami. Kiranya Tuhan berkati kami semua, kehidupan kami, aktivitas kami. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu, Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai ke 25 dengan judul Kehormatan bagi Yusuf. Nah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah hampir berada di akhir di tahun yang 2024 ini, dimana tanpa terasa bulan depan kita sudah akan merayakan Natal. Ketika hari Natal itu tiba, biasanya entah secara pribadi, keluarga, ataupun gereja, mereka akan merayakannya dengan penuh sukacita. Ada yang merayakannya dengan cara sederhana, ada pula yang merayakannya dengan kemewahan yang ada. Dalam kisah Natal ini, sebetulnya ada suatu awal atau ada kisah awal yang merupakan peristiwa yang sangat penting bagi seluruh keluarga, yaitu di mana ada seorang pasangan muda-mudi yang bernama Yusuf dan Maria, yang paling menonjol dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus versi Injil Matius adalah tokoh Yusuf mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Pada saat malaikat Tuhan memberitakan alasan kehamilan Maria, Yusuf yang disebut seorang yang sangat saleh, sederhana, dan tulus, dia belajar percaya dan taat pada sabda Allah. Yusuf belajar percaya dan taat pada sabda Allah. Melalui Roh Kudus, Tuhan berkarya secara istimewa dalam diri Maria. Pada awalnya, dalam diri Yusuf timbul rasa ragu dan konflik batin saat ia mengetahui tunangannya itu hamil. Di Injil Matius ini mencatat bahwa ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Di suatu sisi, Yusuf tidak menginginkan Maria bernasib malang karena ia pasti dirajam oleh masyarakat Yahudi. Nah, pada saat itu jika ada seorang gadis yang tanpa suami dia sudah berzina atau hamil, pasti akan dihukum rajam menurut adat istiadat bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, di sisi lain, ia tidak dapat menerima kenyataan itu dan berupaya meninggalkan Maria dengan cara menceraikannya. Ia tidak ingin mempermalukan martabat tunangannya di depan publik. Mungkin Yusuf berpikir bahwa dengan cara seperti itu, barangkali Maria dapat menikah dengan lelaki yang telah membuatnya hamil. Tampaknya cara ini bagus sebagai solusi yang baik untuk Yusuf. Inilah jalan iman yang dihayati dengan ikhlas dan rela oleh Yusuf. Tetapi menariknya, Yusuf secara spontan membatalkan niatnya menceraikan Maria setelah ia mengetahui segala sesuatu hal yang sebenarnya terjadi. Di sini terlihat respon iman Yusuf memiliki kemiripan dengan iman Abraham. Yusuf tanpa ragu, tanpa negosiasi dengan Tuhan, secara spontan ia menerima Maria dengan hati yang teguh. Yusuf menerima penugasan Tuhan sebagai sebuah kehormatan yang mesti dijalaninya dan
dengan bertanggung jawab. Melalui mimpi, malaikat menyatakan pada Yusuf bahwa anak yang dikandung Maria ialah anak yang dari Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, akhirnya Yusuf menerima Maria sebagai istrinya dan mengikuti rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Panggilan dan keikutsertaan dalam pekerjaan Tuhan tidak boleh diterima sebagai beban, melainkan harus menjadi sebuah kehormatan yang dilaksanakan dengan kerelaan hati dan bertanggung jawab. Nah, adik-adik, kelak ketika nanti adik-adik dewasa, adik-adik akan menerima panggilan oleh Tuhan, entah itu melayani di gereja atau entah untuk pelayanan lainnya. Nah, hendaknya panggilan itu direspon baik oleh adik-adik. Jangan dijadikan suatu beban yang memberatkan adik-adik, tapi jadikanlah sebagai kehormatan untuk adik-adik bahwa melayani Tuhan itulah panggilan yang istimewa. Jadi dari pelajaran ini, dari kisah Yusuf ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang keputusan yang diambil oleh Yusuf adalah suatu keputusan yang luar biasa. Dia mau mengikuti perintah Tuhan, dia mau mengikuti suatu panggilan di mana kelak bayi yang akan dilahirkannya nanti akan menyelamatkan umat manusia dari hukuman kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan pimpin kami semua dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melaksanakan kehidupan ini dengan penuh bijaksana seturut kehendak Allah saja. Berkati kami semua Tuhan, segala aktivitas kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Habatus lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Habatus